Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terpangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selalu kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhimna bisawab. Amin ya Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dengan kudrat dan iradah Allah kita telah masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasa, ya. Kemudian selawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apakah kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, ini semua adalah berkat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu yang semua terjadi pada kita ini adalah semua adalah rahmat Allah. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa hari ini semua hadir. Ada yang hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Ya, memang harus seperti ini. Kita belajar semangat karena belajar itu adalah perintah Allah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian didukung oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin. Dan yang menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, ya. Baik, selanjutnya kita akan masuki materi kita pada hari ini, yaitu materinya empati, ya. Empati dan menghormati, ya. Berempati itu indah dan menghormati itu mudah, ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Silakan dibuka bukunya halaman 109, 109. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat, ya, pokok bahasan kita itu tentang empati dan menghormati, ya. Yang pertama kita lihat, ya, silakan perhatikan di PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Mari berempati dan menghormati, ya. Coba diperhatikan, ya. Yang pertama kita lihat apa itu empati, ya. Apa itu empati? Baik, yang pertama empati itu apa, ya? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dia dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi empati itu adalah suatu perasaan. Kita sebagai manusia punya perasaan, di mana kita bisa menempatkan perasaan kita sama seperti perasaan yang ada orang lain.
kita meninggal. Maka dengan begitu kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Itu namanya empati ya. Baik, selanjutnya dalil tentang perintah empati ya. Dalil tentang perintah empati ya. Coba perhatikan ya, Bapak baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ya. Di bukunya ya. Halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Ulangi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Baik, kita lihat artinya ya. Artinya ketika para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai hak waris menghadiri pembagian harta warisan atau wasiat, maka berilah rezeki dari harta itu. Katakan kepada mereka perkataan yang baik ya. Ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8. Surah An-Nisa ayat berapa nak? Ayat ke-8. Ayat An-Nisa ayat ke-8. Selanjutnya kita lihat ya. Kapan sikap empati itu akan muncul ya? Ya. Kapan sikap empati pada kita itu akan muncul kepada orang lain? Yang pertama, sikap empati itu akan muncul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Seperti Pak bilang tadi, kalau ada kawan kita musibah, ya kita bayangkan bagaimana kalau musibah itu menimpa kita. Ya, maka empati kita itu akan muncul. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan ya. Ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita atau kawan kita. Baik, selanjutnya empati dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bagaimana cara kita supaya empati itu kepada orang lain muncul dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya supaya empati itu muncul dalam diri kita? Yang pertama, peka atau dapat merasakan perasaan orang lain. Ya, peka itu dalam kurungnya dapat merasakan ya. Jadi peka itu sama dengan kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian membayangkan sebenarnya aku adalah dia. Dia Pak bilang tadi, kalau ada kawan kita musibah kita bayangkan sebenarnya aku adalah dia yang musibah. Sebenarnya aku bagaimana? Ya, bayangkannya aku bagaimana kalau dia meninggal orang tuanya misalnya ibunya meninggal. Bagaimana kalau terjadi pada kita? Itu akan membuat kita empati atau kita prihatin atau kita peduli pada seseorang itu. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri ya. Artinya berlatih mengorbankan milik sendiri ya, dengan sedekah misalnya ya. Misalnya ada kawan kita yang meninggal dalam kali ini, ya kita kumpulin sedekah kita, ada kelasnya, kita kasihkan kepada dia. Ada yang kita lakukan kan? Ada nggak kita lakukan itu? Kalau ada kawan kita yang meninggal di sekolah ini, ada nggak? Ada, alhamdulillah ya. Memang itu harus kita pupuk dari sekarang ya. Baik, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang D, berusaha membahagiakan orang lain. Jadi kita berusaha membahagiakan orang lain. Jangan cuma mempedulikan diri kita sendiri, tapi berusaha peduli kepada orang lain ya. Baik, selanjutnya
Dalam empati ini juga ada subbahannya, mari menghormati orang tua kita. Mari menghormati orang tua kita. Apa itu orang tua? Coba diperhatikan. Pertama, pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang karena sebab mereka lah kita lahir ke dunia, yaitu ibu dan ayah kita. Itu orang tua. Jadi yang disebut orang tua kita adalah orang yang karena mereka lah kita bisa hadir ke dunia yang indah ini. Kita bisa melihat alam yang indah ini adalah karena orang tua kita. Ada orang tua kita itu ayah dan ibu kita. Ya, itulah orang tua. Kemudian apa saja jasa mereka? Apa saja jasa orang tua kepada kita? Yang pertama, ibu kita telah mengandung kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi ibu itu melahirkan kita telah mempertaruhkan nyawanya. Semua seperti itu. Selain Nabi Adam dan Nabi Isa, kita semua prosesnya seperti itu. Dalam dikandungan ibu kita semua, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam itu dijadikan dari turab atau dari tanah. Sedangkan Nabi Isa, Allah tiupkan ruhnya kepada Siti Maryam, ibunya. Sehingga Nabi Isa itu tidak ada ayahnya, tapi itu adalah bentuk-bentuk daripada kekuasaan Allah. Allah tidak memberi sebab dia bisa menciptakan. Fa'idha amda syi'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin menciptakan sesuatu, maka menekan kun, maka kun fayakun. Jadi maka jadi. Yang kedua, alasan kita harus mengerti orang tua. Ibu telah mendidik kita selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Ya, kita semua seperti itu Kita menyusu kepada orang tua kita, kepada ibu kita selama 2 tahun. Semua kita seperti itu. Dan dia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Yang terakhir, yang ketiga atau yang C, ibu dan ayah telah bekerja keras untuk kita sampai kita mandiri. Jadi orang tua kita bekerja keras. Ini seperti ini. Ini kita kembali belajar. Orang tua kita macam-macam profesinya. Ada yang jadi petani, ada yang tukang RBT, ada yang jadi becak, ada yang guru seperti bapak, ada yang jadi kerja kantor bupati dan lain-lain. Ada yang bercamat dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya cara berbakti anak kepada orang tua. Bagaimana sih kita berbakti kepada orang tua kita? Cara berbakti kepada orang tua ada 2. Yang pertama, kalau orang tua kita hidup, kalau orang tua kita masih hidup, apa yang kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan, jika orang tua kita masih hidup, maka perlakukanlah mereka dengan sopan. Kalau dipanggil aman, ya bu langsung datang. Jangan kemudian muka kita harus dengan muka yang berseri, dengan muka yang ceria, dengan muka yang cemberut ketika dipanggil orang tua. Kemudian hormat dan membantu pekerjaannya. Ada yang perempuan atau bapak pulang ke rumah, bantu apa yang bisa, cari piring Ada laki-laki juga seperti itu. Jadi dibantu orang tuanya. Jangan dibiarkan orang tuanya bekerja sendiri. Itu namanya anak tidak berbakti. Kemudian menuruti perintah nasihat dan membahagiakan keduanya. Nasihat orang tua. Sebelum kita sekolah tadi sudah menasihati, mungkin wahai anakku, nanti kalau kamu sekolah, maka belajarlah dengan baik dan dengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Sampai ke sekolah maka seperti itu. Belajar dengan baik. Apa yang kami guru sampaikan didengarkan kemudian dilaksanakan. Baik. Kemudian yang kedua, jika orang tua kita sudah wafat, apa yang kita lakukan? Jika orang tua kita sudah wafat, maka selalu mendoakan. Ada yang sini orang tua yang meninggal? Ada? Orang tua yang meninggal ada yang tidak? Kalau orang tua kita telah meninggal, maka selalulah mendoakannya. Doanya, Allahumma Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma Rabbi ufirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah orang tuaku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, ya. Belas kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku waktu aku kecil, ya. Baik. Selanjutnya, mari menghormati guru kita, ya. Mari menghormati guru kita. Ya. Baik, kita lihat apa itu guru, ya. Nanti itu guru apa? Bisa lihat di papan tulis. Guru adalah pengertian guru. Wah, tayangan, ya. Tayangan ini menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak, kepada kita semua. Maka beruntunglah kita yang mempunyai seorang ibu, ya. Karena di balik kesuksesan seorang anak itu ada seorang perempuan yang sangat gigih dalam memperjuangkan untuk keberhasilan kita. Oleh karena itu, selalulah berbangga dengan orang tua kita, ya. Jangan kita menganggap orang tua kita sepele, karena ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Nanti mantap loh. Lanjut dah. Udah mantap.
Baik, sudah kita lihat ya. Apa lagi tayangan tadi ya? Tayangan tentang menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ya. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari tayangan tadi? Ayo, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari tayangan tadi? Apa nak? Ayo. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari yang kamu saksikan tadi? Apa? Jangan takut, sekarang tidak apa-apa, namanya kita belajar. Apa nak? Ayo. Apa nak? Apa? Ya silakan. Seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya. Benar ya? Benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya. Itu sangat apa namanya? Sangat tepat. Ya ada? Apa? Ibu tak pernah lelah saat merawat anaknya. Seorang ibu itu tidak pernah lelah dalam merawat anaknya. Dari dia lahir dari kita lihat sampai ketika anaknya supaya berhasil, ada yang sampai memanggul barang, ya, sambil memanggul barang yang besar. Gitu. Dia apanya untuk supaya anaknya bisa sekolah, ya, supaya hidup mereka lebih baik daripada dia. Begitu tidak dia. Ya. Ada yang lain lagi nak? Ada? Ada? Silakan. Apa? Silakan. Ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Seorang ibu itu akan melakukan apapun untuk anaknya. Baik ya, bagus. Istilahnya dari kepala, dari kaki ke kepala. Orang tua itu selalu berbuat untuk anaknya, ya. Selalu berbuat untuk anaknya, untuk kita. Oleh karena itu kita belajarlah dengan baik. Sampai ke sekolah jangan main-main. Karena orang tua kita ada yang memanggul barang berat, ada yang di sawah seperti ini, ya, sedang panas matahari. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua, Pak? Berbakti kepada orang tua kalau kita sebagai pelajar, cukup dengan belajar dengan baik, belajar dengan baik, ya. Cukup dengan belajar dengan baik. Baik, sekarang coba kita bangun buat 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, ya. Terus 5. Kamu sini lah, ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kamu sana di sana. Ya. Kamu sana bangun sana. Ayo bangun buat kelompok 3 kelompok. Ayo bangun buat 3 kelompoknya, ya. Ini sini aja terus nih, dipindahkan nih apa ya? Coba dipindahkan, dipindahkan, kursinya dipindahkan. Ayo bangun, bangun aja. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya. Ada pakai LKPD. Kamu silakan untuk mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan, ya. Dipilih ketua kelompok, apa namanya, ditulis nama kelompoknya.
membuat juru bicaranya nanti siapa ya. Nanti kita ke depan kelas akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Dapat perhatikan nak, instruksi bapak dapat perhatikan ya. Sekarang kamu buat nama-nama kelompok kamu ya. Dengar tuh, dengar. Di belakangnya. Nama kelompok kamu, kemudian siapa nanti juru bicaranya. Juru bicara nanti akan mempresentasikan apa yang kita di depan kelas ya. Waktunya Pak kasih waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit. Ya silakan didiskusikan ya. Didiskusikan. Ini buat lagi sini. Kok kami ya, terus kami ini jawab. Buat jawaban sini. Jadi buat nama kelompoknya. Aku sudah buku ya. Buat nama kelompok bebas. Nama kelompok, nama kalian. Coba dengarkan ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kanan kelompok 3. Ada kelompok 3. Lihat tuh soal cari terus. Cuma urutan nama aja. Sambil yang tulis nama, terus lihat soal terus, bahas terus. Kok soalnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji dan syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, pada hari ini tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah berkat daripada iradah Allah. Namanya senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada anak tidak hadir? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Bapak tulis ya. Lain dari semua ya. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang materi kita menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Lihat materi kita hari ini yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
sebelumnya kita dalam menuntut ilmu harus semangat, Menuntut ilmu harus semangat. Karena Allah sendiri mengangkat derajat orang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu Allah angkat derajatnya. Baik, kita lihat ayat yang pertama Kita lihat dalil tentang larangan minuman keras. Bapak baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Baik, artinya kita lihat artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Maka katakanlah keduanya terdapat dosa besar daripada manfaat bagi manusia. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang dimana mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Baik, kita lanjut Kemudian Surah Al-Maidah ayat 90. Surah Al-Maidah ayat 90. Saya lihat dalam Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun, artinya agar kamu beruntung. Baik. Selanjutnya kita lihat bahaya minuman keras. Apa bahayanya minuman keras? Kenapa sampai Allah memperingati di dalam Al-Quran supaya menjauhi minuman keras? Pertama, bahaya minuman keras yaitu bahaya bagi kesehatan. Bagi kesehatan diri kita sendiri. Yang pertama, kerusakan saraf dan otak. Kemudian akan disusul dengan kebutaan. Kemudian merusak hati dan sering kejang-kejang. Maka orang minuman keras kejang-kejang. Sering terjadi kejang-kejang. Kemudian merusak pencernaan. Minuman keras juga dapat merusak pencernaan kita. Biasanya mengganggu metabolisme tubuh. Jadi dengan mengonsumsi minuman keras itu juga dapat mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian gagal nafas. Yang gagal bernafas, yang selanjutnya akan menyebabkan dengan kita mengonsumsi minuman keras ini bisa menyebabkan kematian. Baik, selanjutnya orang yang minum minuman keras itu dia akan depresi, hidupnya depresi. Depresi itu sama dengan apa? Stres. Orang minuman keras itu stres. Bukan hanya minuman keras. Nanti ini minuman keras secara apa? Khamar. Nanti kita lanjut kita bahas
depresi dia atau stres. Ya, ini dia orang yang mudah rapuh, artinya mudah putus asa, mudah mudah tidak semangat hidup, mudah putus asa dan sebagainya. Ya, jadi efeknya yang kemudian kecerdasan terganggu. Orang yang minum minuman keras ini kecerdasannya terganggu. Ya, orang yang minum minuman keras kecerdasannya terganggu. Artinya IQ kita yang diberikan dari Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diberikan kita sebagai makhluk yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena otak kita, karena Allah memberikan kepada kita pikiran. Tapi kalau kita mengkonsumsi minuman keras, otomatis ini akan terganggu. Baik, yang terakhir, ini yang paling bahaya. Orang yang suka minuman keras itu bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain. Bisa terjadinya kriminalisme. Kriminalisme itu yang mengampok orang lain, yang mengambil harta orang lain, ya, sampai yang paling tragis alhamdulillah sampai membunuh orang lain. Itu semua adalah dampak dari minuman keras. Baik saja kita lihat secara menyeluruh, ya. Secara menyeluruh apa itu dampak dari minuman keras. Apa itu minuman keras? Bagaimana bahayanya minuman keras? Bisa kita lihat dari pemaparan berikut ini. Pemaparan yang Bapak siapkan berikut ini. Baik, jadi tentang ayat ya. Sekarang kita lihat melalui hadis, ya. Jadi larangan minuman keras itu selain dijelaskan ayat Allah dalam Al-Quran, juga dikuatkan oleh Rasulullah dengan beberapa hadisnya. Di antaranya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala muskirin hamrun wa kullu muskirin haramun, ya. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram, ya. Artinya begini, jangan nanti ada orang ini enggak haram, sabu-sabu itu enggak haram, atau ganja itu enggak haram. Pokoknya semua ini dalilnya nih. Jadi jangan coba-coba kita membuat tafsiran-tafsiran yang salah, kan? Karena sudah jelas nasnya. Semua yang melakukan haram walaupun sedikit. Misalnya ada orang minum minuman keras itu sedikit menghangat badan, katanya, tetap haram dalam agama kita. Walaupun dia nggak mampu. Ada orang pakai sabu-sabu misalnya nggak mampu, tetapi tetap haram. Ini dalilnya nih, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Sudah kita baca tadi, setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram, ya. Kemudian kita lihat lagi larangan berjudi, ya. Judul kita tadi tentang minuman keras, judi dan benar. An Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba binadin faqad asallaha wa rasulah, ya. Artinya dari Abu Musa al-Ash'ari berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang main dadu maka telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang berjudi itu berarti dilarang oleh Allah. Alhamdulillah tempat daerah syariat Islam. Tapi kalau di Medan itu gimana? Di Medan itu orang jual minuman keras. Kita alhamdulillah tidak ada, ya. Itu juga kalau ada orang bermain judi, ada hukumnya, ada hukum syariatnya, ada kanun jinayatnya, yang diatur oleh
Undang-Undang Pemerintah Aceh.